Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saat mendengar hal ini, wanita itu menjadi semakin marah. Ia masih saja mengumpat segala macam hal. Ia juga menyuruh orang-orang yang mengendalikan formasi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, di hadapan Lintian, itu hanyalah formasi palsu. Apapun yang mereka lakukan, tidak berpengaruh pada Lintian. Nyonya Uskup tampak panik. Ia bertanya kepada Tuan Biru, "Kakak, apa yang harus kulakukan lagi?" Pemimpin keluarga Biru tampak serius. "Aku sudah hidup di dunia roh langit selama bertahun-tahun, dan baru kali ini bertemu orang semengerikan ini. Kalau kita tidak segera bertindak, dia akan menerobos keluar dari formasi, dan itu akan membawa banyak masalah," kata istri Uskup. Namun, pemimpin keluarga Biru malah bertanya, "Pertanyaan apa yang ingin dia ajukan?" "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang begitu mengerikan." Nyonya pemimpin keluarga itu tampak kesal, dan pemimpin keluarga Biru mengernyit, "Pertanyaan mengerikan? Apa pertanyaannya?" Wanita itu menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa, sementara Lintian tersenyum di dalam formasi dan berkata, "Kalau kalian tidak punya cara lain, aku akan pergi dari sini." Nyonya itu sangat marah hingga berbalik dan pergi. Pemimpin Biru bertanya, "Kau mau kemana? Apalagi yang bisa kulakukan?" Wanita itu tanpa putus asa, namun pemimpin keluarga Biru khawatir, langit masih di tangannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Nyonya Uskup pun pergi dengan cepat, dan pemimpin keluarga Biru panik, "Bagaimana bisa kau pergi begitu saja?" Tak peduli, Nyonya itu langsung meninggalkan tempat itu. Pemimpin keluarga Biru pun tidak pergi sampai Lintian tiba-tiba muncul. Ia melihat sekeliling dan berkata, "Apa? Dia kabur?" Pemimpin keluarga Biru terkejut, lalu menatap Lintian, "Anak muda, cepat, lepaskan anakku." "Kalau aku tidak mau, bagaimana?" Lintian menatapnya, dan pemimpin Biru marah, "Apa yang kau inginkan? Anakmu kurang pendidikan. Aku bantu didik sebentar. Kalau tidak berhasil, jangan harap bisa melihatnya lagi." Lintian tersenyum aneh, lalu pergi. Pemimpin keluarga Biru terkejut, dan Qi Tianhao yang bersembunyi di tempat gelap pun muncul dan bertanya, "Tuan Biru, Anda tidak apa-apa? Cepat cari gurumu, dan minta bantuan dari atas langit." "Baik, saya akan segera pergi." Qi Tianhao pun pergi, dan pemimpin keluarga Biru langsung memerintahkan seluruh keluarga untuk membunuh Lintian. Tapi tak seorang pun bisa berbuat apa-apa pada Lintian. Sebaliknya, Lintian malah pergi dengan santai dari rumah keluarga Biru. Sementara itu, Shang Guanxi yang masih berjalan di kota langit biru bertanya pada gurunya, "Ayah, bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan adik seperguruanku?" "Mungkin dia sudah mati," sang guru menghela napas. Tapi Shang Guanxi tidak percaya. "Tidak mungkin, dia pasti baik-baik saja." "Benar, dia tidak akan mati." Tian Cheng dan Tian Bei juga setuju. Namun tetua tulang berkata sambil tertawa, "Dia cuma berada di tingkat emas, bahkan belum jadi dewa." Sedangkan keluarga Biru adalah keluarga tersembunyi yang sangat kuat. Di sana bahkan ada aula leluhur. Aneh kalau dia tidak mati. "Tidak, aku akan mencarinya," seru Shang Guanxi, lalu lari. Guru mereka pun kaget dan segera mengejar, diikuti Tian Cheng dan Tian Bei. Tetua tulang hanya mencibir, sudah mati pun masih tak mau diakui. Setelah mereka berjalan agak jauh, Lintian ternyata telah mengalahkan sekelompok penjaga keluarga Biru. Shang Guanxi berseru senang, "Adik seperguruanku." Lintian tersenyum dan berkata, "Kupikir kalian benar-benar sudah pergi." Shang Guanxi pun menjawab, "Pemimpin keluarga Biru bilang kamu sudah mati, tapi aku tidak percaya." Lintian tersenyum kecil mendengarnya. Paus pun bertanya penasaran, "Kau baik-baik saja?" "Hanya urusan kecil," jawab Lintian santai. Saat itu, pemimpin keluarga Biru muncul dan berkata kepada guru mereka, "Tuan, tolong suruh dia kembalikan anakku." Semua orang terkejut. Shang Guanxi pun tertawa pada Lintian, "Adik seperguruanku, kau benar-benar menangkap iblis menjijikan itu?" "Aku sedang mendidiknya," kata Lintian sambil tersenyum. Shang Guanxi mengagumi, "Keren banget." Pemimpin keluarga Biru makin panik. "Anak muda, lepaskan dia. Aku tak pernah bilang mau."
Kalau tidak kau lepas, kau musuh keluarga biru, bentak pemimpin itu. Lin Tian menanggapi, oh ya? Kalau begitu, berdirilah di sini. Aku beri waktu 1/4 jam. Kalau kalian tak bisa menahanku, aku akan pergi. Orang-orang terkejut akan keberanian Lin Tian, apalagi dia hanya berada di tingkat emas, berani menantang keluarga biru. Pemimpin keluarga biru pun memanggil berbagai ahli, namun tak satu pun mampu menyentuh Lin Tian. Paus dan yang lainnya terdiam, sementara Shang Guanxi berseru senang, hebat! Hebat banget! Pemimpin keluarga biru makin gila, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, masih ada cara lain? Tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pemimpin keluarga biru berkata dengan marah, tunggu saja, guru anakku akan datang mencarimu. Oh ya? Benarkah? Ya, pasti, jawab pemimpin itu. Lin Tian tertawa, suruh dia ingat untuk mencariku. Aku ada urusan, mau pergi dulu. Setelah berkata begitu, Lin Tian pun pergi. Paus tampak terkejut. Shang Guanxi pun bertanya dengan senang, kamu ketemu wanita itu? Iya, tapi dia kabur lagi. Dia kabur lagi? Shang Guanxi tampak kecewa, dan Paus pun bertanya-tanya, kira-kira dia pergi kemana? Lin Tian tersenyum, ikuti aku saja. Semua penasaran kemana Lin Tian akan pergi. Tapi Lin Tian membuka teknik mata ajaibnya untuk melacak jejak di tanah sekitar. Tetua tulang merasa heran, tapi tetap mengirimkan lokasi mereka ke istri uskup. Wanita itu terus berlari tanpa henti. Setelah meninggalkan kota langit biru, Lin Tian dan yang lainnya langsung menuju ke satu arah. Sementara itu, di dalam kota, pemimpin keluarga biru sudah lama marah besar, dan kabar dari kota langit biru pun segera menyebar ke seluruh dunia roh langit. Saat mendengar kabar itu, Wulan Xin yang berada di kota bulan segera mencari Yan Menari. Yan Menari terkejut setelah mendengarnya. Apa? Dia pergi ke gereja roh suci? Dan ke kota langit biru juga? Iya, jawab Wulan Xin. Yan Menari segera bangkit. Orang itu, apa yang mau dia lakukan di gereja roh suci? Wulan Xin pun tidak tahu pasti, namun ia berkata, ku dengar anak muda dari keluarga biru ditangkap olehnya, tapi keluarga biru tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Keluarga biru? Hebat? Termasuk keluarga kelas 1, sangat kuat, dan punya kekuatan tersembunyi di mana-mana, jelas Wulan Xin. Lebih kuat dari aliansi roh langit milikmu? Tentu saja aliansi kami lebih kuat, jawab Wulan Xin percaya diri. Yan Menari berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita ke kota langit biru untuk lihat-lihat? Dia pasti sudah pergi, duga Wulan Xin. Tak peduli, kita tetap harus lihat sendiri, kata Yan Menari tegas. Wulan Xin mengangguk dan membawa Wu Huayan pergi. Pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya telah berjalan keluar dari kota langit biru dan memasuki sebuah kota terpencil. Adik junior, wanita itu ada di kota ini? Shang Guanxi tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia ada di kota ini, dan belum pergi, kata Lin Tian setelah melihat jejak-jejak yang tertinggal di sekitar. Shang Guanxi pun langsung menatap sang guru dengan semangat. Ayah, bagaimana menurutmu? Auranya memang ada di sekitar sini, jawab sang guru yang tingkat kultivasinya cukup tinggi, dan dengan cepat bisa merasakan aura istri pemimpin sekte. Luar biasa, seru Shang Guanxi dengan bersemangat, namun sang paus mengerutkan kening, tapi kota ini agak aneh. Penatua tulang menakut-nakuti, kota ini memang dari awal terlihat bukan tempat yang baik. Tian Cheng dan Tian Bei, yang kultivasinya relatif lemah, pun saling melihat sekeliling dengan hati-hati. Kelima penatua penasaran, Tuan, apa keanehannya? Semua orang ingin tahu, hanya Lin Tian dengan ilmu mata dewanya yang terus menatap ke satu arah, karena di sana ada pusaran gelap. Istri pemimpin sekte ada dalam pusaran itu, dan dari luar tidak terlihat apa yang ada di baliknya. Namun sang paus berkata, konon, ada beberapa kota hantu di dunia roh langit, dan kota-kota hantu ini adalah rumah bagi Raja Iblis. Raja Iblis? Semua orang terkejut, dan Shang Guanxi bertanya, ayah, apakah benar ada Raja Iblis di sini? Sang paus mengerutkan kening, aku belum menemukannya, tapi tergantung situasinya. Shang Guanxi jadi gugup dan melihat sekeliling. Apa wanita itu bersekongkol dengan Raja Iblis? Tidak tahu, jawab sang paus, namun Lin Tian berkata, Raja Iblis hanyalah makhluk licik, tidak perlu ditakuti. Penatua tulang pun mencibir, anak muda, kau tahu apa itu Raja Iblis? Aku tahu. Mereka adalah makhluk licik dengan tingkat 7 bintang ke atas. Mereka bisa menyebut dirinya raja dan menguasai wilayah tertentu, jawab Lin Tian santai.
Namun penatua tulang menyindir, "Kalau tahu, kenapa kau bilang mereka tak menakutkan? Apapun jenis iblisnya, bagiku semua hanyalah ilusi." Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, lalu mulai terbang menuju pusaran, mengambang di udara. Orang-orang menyadari ada pusaran di udara, tapi mereka tak bisa terbang setinggi itu, dan mereka terkejut. Sang paus pun merasa aneh, "Kau bisa terbang?" Dia ada di sana. Di dalam, kemungkinan itu adalah sarang Raja Iblis. Mendengar itu, semua makin kaget. Lin Tian pun berkata, "Tunggu di sini, aku akan membawanya keluar." Setelah itu, Lin Tian melompat dan menghilang di hadapan mereka. Bagaimana bisa dia terbang? Penatua tulang terkejut, dan kelima penatua lainnya pun heran. Shang Guanxi menjelaskan, dia hanya berada di tingkat emas. Semakin tinggi wilayah langit, semakin kuat daya tekanannya, dan kita tidak bisa terbang tinggi. Sang guru berkata, "Kita tunggu saja di sini." Namun penatua tulang panik, "Tuan Paus, jika Raja Iblis yang kuat keluar, kita akan mati." "Apa? Takut?" sahut Shang Guanxi sambil melotot, dan penatua tulang cepat-cepat berkata, "Tidak, tidak." Kalau begitu diam saja. Shang Guanxi pun duduk dan menunggu dalam diam. Sang Paus duduk di samping Shang Guanxi dan bertanya, "Kau tahu apa tentang dia?" "Siapa?" "Adik junior yang kau maksud." Shang Guanxi tersenyum, "Aku tidak tahu banyak, tapi aku pernah pergi ke daerah hantu bersamanya, dan aku tahu dia hebat." Lebih rinci lagi. Sang guru ingin tahu lebih banyak, dan Shang Guanxi pun mulai menceritakan satu persatu. Sementara itu, di dalam pusaran, ternyata ada ruang mandiri yang dipenuhi dengan roh jahat. Banyak diantaranya memiliki tingkat 6 atau 7 bintang. Saat roh-roh itu menyerbu, Lin Tian melindungi dirinya dengan cahaya penghakiman, lalu berjalan melewatinya. Kemudian, para iblis itu berubah menjadi bentuk setan dan mencoba menyerangnya, tapi mereka langsung ketakutan oleh cahaya tersebut. Sampai akhirnya, ada telur raksasa di udara, yang memancarkan aura istri pemimpin sekte. "Anak muda, kamu benar-benar datang mencariku," terdengar tawa aneh dari dalam telur. Lin Tian membuka ilmu mata dewa, tapi telur itu memblokir semuanya, membuatnya tak bisa melihat isi di dalamnya. Melihat Lin Tian diam saja, wanita itu pun tertawa. "Kenapa? Takut? Takut? Ini adalah kekuatan Raja Iblis, makhluk licik 8 bintang," katanya dengan bangga. Tapi Lin Tian malah heran, "Kalau ini Raja Iblis, kenapa kamu ada di dalam cangkangnya?" "Cangkang? Lucu sekali. Ini lapisan pelindung." Wanita itu tertawa, tapi Lin Tian berkata, "Oh, ya? Kalau begitu mari kita lihat seperti apa sebenarnya." Saat itu, telur mulai bersinar, lalu cangkangnya menghilang dan berubah menjadi raksasa besar. Makhluk itu tampak seperti singa raksasa, tapi memiliki sayap emas dan mata merah darah. Keempat kakinya menyala api, dan wanita itu berdiri di punggungnya sambil tertawa. "Anak muda, takut tidak? Hanya roh jahat." "Tak ada yang perlu ditakuti," sahut Lin Tian. "Ini makhluk licik 8 bintang, kombinasi elemen emas dan api." Lin Tian tertawa, "Mau ganda, 3 elemen, atau berapapun, tetap saja tak ada gunanya bagiku." Tapi wanita itu tertawa, lucu. Lalu Lin Tian memanggil banyak roh jahat, yang menyebar ke seluruh udara dan lenyap. "Apa yang kau lakukan?" tanya wanita itu. "Untuk mencegahmu kabur, aku harus mengubah ruang ini," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Wanita itu mengejek, "Mengubah ruang? Siapa kau sebenarnya?" Lin Tian mengabaikannya, dan wanita itu berteriak, "Bunuh dia!" Raja Iblis langsung meraung, lalu menembakkan api ke arah Lin Tian dengan niat membunuh. Namun tubuh Lin Tian bercahaya putih dan mampu menahan serangan api itu satu persatu. "Apa?" Wanita itu terkejut, tak menyangka Lin Tian bisa menahan serangan Raja Iblis. Tapi Lin Tian tersenyum, 8 bintang? 9 bintang sekalipun, aku tak peduli." Wanita itu bersikeras, ini baru permulaan. Setelah itu, Raja Iblis terus menyerang dari segala arah, mencari celah untuk menyerang Lin Tian. Tapi meski diserang dari segala sisi, Lin Tian tetap santai dan tertawa. "Sudah cukup?" Wanita itu tertegun, belum sempat bereaksi. Lin Tian langsung memanggil cahaya penghakiman dan menghantam Raja Iblis dengan keras. Raja Iblis itu langsung mengeluarkan jeritan kesakitan di tempat. Istri Uskup Agung terkejut. Dia segera menatap Raja Iblis dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Betapa tidak nyamannya. Raja Iblis terluka oleh cahaya penghakiman Lin Tian, tetapi istri pemimpin sekte itu malah marah dan menatap Lin Tian. "Siapa kamu? Kenapa ranah emas bisa sekuat itu? Apakah sekarang baru kamu sadar?" Lin Tian tertawa dingin, tetapi istri pemimpin sekte itu panik dan berkata, "Tunggu, aku tidak akan melupakan dendam ini."
Setelah berkata begitu, istri Uskup Agung bangkit bersama Raja Iblis dan hendak pergi. Namun mereka tidak bisa. Hal ini membuat istri pemimpin sekte terkejut, dan dia melihat sekeliling. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa pergi? Lin Tian menatap istri Uskup Agung sambil tersenyum dan berkata, kau tidak bisa pergi. Tapi dia tidak percaya dan tetap mencoba membawa Raja Iblis kabur, namun tetap tidak bisa. Lin Tian tersenyum dan berkata, ruang yang kamu ciptakan ini sangat kuat, jadi aku hanya perlu sedikit mengubahnya agar bisa mengendalikannya. Tidak, tidak mungkin. Ruang ini tidak bisa diubah. Wanita itu masih tidak percaya. Namun Lin Tian tidak memperdulikannya dan melepaskan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memancarkan cahaya penghakiman. Ketika Raja Iblis terkena cahaya itu berkali-kali, dia langsung meledak dan jatuh ke tanah, lalu kejang-kejang. Lin Tian menatap wanita itu dan berkata dengan senyum, apalagi yang bisa kau lakukan untuk melarikan diri sekarang? Kalau aku bisa pergi, aku sudah pergi dari tadi. Istri pemimpin sekte itu tahu bahwa ruang ini sangat unik. Sekali masuk, tidak bisa menggunakan teleportasi apapun. Padahal awalnya, dia membawa Lin Tian ke sini untuk menjebaknya. Siapa sangka malah dia sendiri yang terjebak. Lin Tian tahu apa yang dia pikirkan dan tertawa. Apa? Menyesal? Anak muda, aku bisa memberikan apapun yang kau mau, ujar istri Uskup Agung, mulai memainkan kartu emosi karena sadar dia tak bisa melawan Lin Tian. Lin Tian tertawa kecil dan bertanya, apapun? Ya. Bisa kau beritahu keberadaan si Feng? Lin Tian tampak tertawa, tapi wanita itu panik. Selain dia, siapapun yang kau ingin tahu keberadaannya, akan aku bantu. Oh, benarkah? Mata Lin Tian menatap tajam istri Uskup Agung, dan dia mengangguk, ya. Tapi Lin Tian tetap ingin tahu tentang si Feng. Ia sengaja memancing emosi wanita itu dan membaca pikirannya satu persatu. Rupanya, wanita itu selalu takut pada satu tempat, yang ternyata adalah tempat Feng berada. Namun wanita itu tidak tahu kalau pikirannya telah dibaca Lin Tian. Dia terus menolak menjawab, sampai akhirnya Lin Tian berkata, dunia jiwa surga, lembah roh. Bagaimana kamu tahu? Kau yang memberitahuku. Lin Tian tertawa pada istri Uskup Agung, yang langsung panik, tidak, aku tidak. Ya, kau sudah. Setelah tertawa, Lin Tian segera menggunakan kekuatan kehampaan untuk menyerangnya. Awalnya, wanita itu masih mampu menahan serangan tersebut. Tapi setelah beberapa kali, dia tak sanggup lagi. Lin Tian pun melukai wanita itu parah dan kemudian melakukan penyegelan jiwa. Ternyata dalam benaknya, ada bagian yang kosong, dan mata Lin Tian bersinar aneh. Apakah ada suara dalam pikiranmu? Ya, dari Tuan itu. Wanita itu mengangguk, dan Lin Tian bertanya curiga, Tian Feng, kau juga mengirimnya ke lembah roh? Ya. Sudah berapa lama Tian Feng bergabung dengan sekte jiwa suci? Hampir 5.000 tahun. Apa? Mata Lin Tian bersinar aneh. Wanita itu menjelaskan, 5.000 tahun lalu, tuanku menyuruhku mencarinya. Aku menemukannya di kota hantu dan membawanya ke sekte jiwa suci. Setelah itu, dia kembali ke kota jiwa, tanya Lin Tian. Ya. Wanita itu bertanya dengan ramah, apa yang terjadi setelah itu? Lin Tian berpikir sejenak, lalu wanita itu menjelaskan lagi, aku tidak tahu. Dia bukan di bawah pengawasanku, tapi di bawah Tuan. Lin Tian berpikir dalam-dalam. Lalu wanita itu berkata, aku sudah memberitahumu semuanya. Apa yang kau lakukan di sekte jiwa suci juga karena perintah Tuan itu? Ya, dia ingin menguasai sekte jiwa suci, jadi dia menyuruhku menanamkan pengaruh di sana. Tapi ternyata malah dihancurkan olehmu. Lin Tian bertanya lagi, kapan terakhir kali dia memberimu perintah? Sudah lama sekali, aku bahkan lupa kapan. Lin Tian mengerti dan bertanya, bagaimana dengan Raja Iblis? Itu juga diserahkan padaku oleh Tuan. Tuan mempercayakan padamu? Ya, dia membesarkan banyak iblis, termasuk yang di wilayah hantu. Raja Iblis ini salah satunya. Kelihatannya orang itu minimal dewa bintang 8 atau 9. Menakutkan sekali. Wanita itu tampak muram saat mengingatnya. Tapi Lin Tian menarik kembali perasaannya dan berkata, aku akan menyerahkanmu ke guru jiwa suci. Urusan selanjutnya, terserah kau. Setelah itu,
Lin Tian membuka ruang dan membawa wanita itu bersama Raja Iblis yang terluka parah. Mereka terpaksa mengikutinya. Di kota, Shangguan 11 masih berkata, "Ayah, kapan adik laki-laki itu keluar?" Sang paus tidak tahu, tetapi tetua tulang bercanda, "Kurasa dia tidak akan keluar." "Jangan sembarangan mengutuk," kata Shangguan 11 kesal. Tetua tulang tertawa, "Raja Iblis? Sekuat apa sih? Apa dia bisa melawan ranah emas?" Saat Shangguan 11 hendak membalas, Lin Tian muncul bersama Raja Iblis dan istri Uskup Agung. "Lihat, mereka kembali," kata Tian Cheng dengan gembira. Tian Bei juga ikut senang. Tapi Shangguan 11 langsung siaga. "Apa yang dilakukan wanita ini?" "Aku akan ikut kalian dan menerima hukuman," kata istri Uskup Agung. "Apa?" Pemimpin agama dan Shangguan 11 terlihat bingung. Begitu juga dengan tetua tulang dan 5 tetua lainnya. Tapi Lin Tian hanya berkata pada Tian Cheng dan Tian Bei, "Ayo pergi." "Oh." Mereka berdua menjawab serempak dan mengikuti Lin Tian. Namun Shangguan 11 dengan cemas berkata, "Adik, kau mau kemana?" "Aku akan pergi ke sekte jiwa suci untuk mencari seseorang. Sekarang aku sudah tahu di mana dia, jadi aku akan mencarinya. Janjiku pada pemimpin sudah aku penuhi," kata Lin Tian sambil menunjuk ke arah wanita itu. Pemimpin sekte menatap Lin Tian dan Raja Iblis dengan rasa ingin tahu, namun Shangguan 11 enggan berpisah. "Adik, kalau kau pergi, aku bosan." "Apa? Takut dibully?" Lin Tian tersenyum tak berdaya, tetapi Shangguan 11 menjawab malu-malu, "Bukan itu." Lin Tian tertawa, "Tenang saja, aku rasa tidak ada yang berani mengganggumu lagi." Ketika Shangguan Si mendengar ini, dia melihat penasaran ke arah istri Uskup Agung lalu ke arah Lin Tian. "Aku tidak takut padanya." "Jangan khawatir, dia tidak akan mengganggumu lagi," kata Lin Tian sambil tertawa, lalu pergi bersama Tian Cheng. Istri Uskup Agung pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Tian, bahkan berseru, "Kalau ada waktu, kembalilah ke sekte Roh Suci." Lin Tian melambaikan tangan dan perlahan menghilang dari hadapan mereka. Paus menatap istrinya dan bertanya, "Apa yang ingin kau katakan?" "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan soal hukuman." "Terserah saja," jawab wanita itu dengan tenang. Paus pun menjadi serius, "Ayo pergi." Istri Paus membawa Raja Iblis bersamanya, dan penatua tulang bertanya, "Nyonya, apa kau ingin aku bantu kau melarikan diri?" "Tidak usah, aku akan kembali," jawab istri Paus dengan tenang. Penatua tulang merasa heran. Sementara itu, Shangguan Si penasaran bertanya pada istri Paus, "Kenapa kau begitu patuh?" "Lalu aku harus bagaimana kalau tidak patuh?" jawab istri Uskup Agung, tanpa pasrah. Shangguan Si makin penasaran, "Apa yang dilakukan adik seperguruanku padamu?" "Dia tidak melakukan apapun," jawab wanita itu, tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Tapi Shangguan Si merasa sesuatu yang penting telah terjadi. Paus menatap istrinya dengan aneh, tetapi wanita itu tidak mengatakan apa-apa seakan-akan tak terjadi apapun. Sementara itu, Lin Tian bersama 2 temannya telah meninggalkan tempat itu dan berjalan di jalan kecil. Tian Cheng bertanya dengan penasaran, "Sekarang kita mau kemana, Kaisar Lin?" "Ke Lembah Roh, ada kabar tentang kakakmu di sana," jawab Lin Tian. Tian Cheng terkejut, "Benarkah?" "Ya, ayo kita pergi." Lin Tian mengangguk, dan Tian Cheng serta Tian Bei langsung bersemangat. Ketiganya tiba di kota Lantian dan berniat menggunakan formasi teleportasi menuju wilayah sekitar Lembah Wuling. Namun, baru saja masuk kota, pemimpin keluarga biru sudah mengepung Lin Tian dan yang lain. Lin Tian tersenyum, "Datang lagi?" Pemimpin keluarga biru mendengus, "Bocah, kali ini kami sudah undang ahli." "Ahli?" Lin Tian mencibir. Pemimpin keluarga berteriak ke arah kerumunan, "Gulau!" Orang-orang pun memberi jalan, dan seorang pria tua berjas putih dengan tongkat kayu muncul. Pria itu bertanya dengan serius, "Apakah ini orangnya?" "Ya, dia yang menculik Tian," kata pemimpin keluarga biru. Qi Tianhao yang berada di samping menambahkan, "Guru, orang ini menjijikan. Anda harus mengajarnya." Orang tua itu berkata dingin, "Anak muda, aku dari gunung kuno di dunia jiwa langit. Beri aku muka dan lepaskan muridku." Lin Tian tidak tahu apa itu gunung kuno, tapi Tian Cheng terkejut, "Gunung kuno?" Tian Bei sampai gagap, "Gunung kuno? Itu pintu masuk ke wilayah kedua." Orang tua itu menjawab,
Benar. Aku salah satu penjaga gunung kuno, Gu Aoqian. Tian Cheng dan Tian Bei langsung menatap Lin Tian, tapi Lin Tian hanya tertawa. Siapapun kamu, aku tidak akan menyerahkan orangku. Kau? Gu Aoqian tak menyangka Lin Tian begitu angkuh, matanya memancarkan cahaya aneh. Di kejauhan, Wu Huoyan dan Wu Lanxin melihat kejadian itu. Wu Huoyan berkata dengan gembira, akhirnya aku menemukan orang ini. Kali ini dia tamat. Wu Lanxin tersenyum, dan Wu Huoyan bertanya, gunung kuno itu seseram itu, ya? Katanya, untuk masuk ke wilayah kedua, harus lewat gunung kuno. Semua penjaganya orang kuat, jelas Wu Lanxin. Menarik juga, Wu Huoyan tersenyum senang. Saat itu, Gulau melambaikan tangan dan tongkat kayunya memancarkan cahaya hijau yang mengikat Lin Tian. Seketika itu juga, banyak sulur tumbuhan melilit tubuh Lin Tian, membuatnya seperti Zongzi. Pemimpin keluarga biru gembira, dan Qi Tianhao berseru, sekarang kau tahu kekuatan guruku, kan? Ya, Dewa Bintang 9 memang hebat. Tapi gurumu termasuk yang paling sampah, jawab Lin Tian. Perkataan itu membuat wajah Gu Aoqian berubah. Apa? Sampah? Benar, kata Lin Tian sambil tertawa. Gu Aoqian kesal, kau tahu seluruh wilayah ini dikendalikan gunung kuno? Kontrol? Terlalu berlebihan. Benar-benar tidak berlebihan, sela pemimpin keluarga. Qi Tianhao menambahkan, kalau guruku beri perintah, semua kekuatan besar dan keluarga harus tunduk. Apa hubungannya dengan aku? Lin Tian tertawa. Qi Tianhao mendengus, kalau kau tak serahkan adikku, guruku akan perintahkan seluruh dunia roh langit mengejarmu. Namun Lin Tian tiba-tiba tertawa, membuat Qi Tianhao geram, kau pikir guruku tak bisa menanganimu? Bukan begitu. Aku hanya tidak menganggap siapapun di dunia roh langit, kata Lin Tian tenang. Semua orang terkejut mendengarnya. Dia cuma dari ranah emas, kok bisa sesombong itu? Memang, keluarga biru saja tak bisa menangkapnya. Gulau berkata dingin, aku bisa lilit kau sampai mati dengan sulur ini. Begitu, ya? Tiba-tiba, Lin Tian menghilang. Semua orang terkejut. Kemana dia? Tanya pemimpin keluarga. Tak tahu, jawab Gulau, kesal. Wu Huoyan yang melihat dari kejauhan bergumam, gunung kuno pun tak bisa menahannya. Wu Lanxin juga heran, bocah ini mengerikan. Saat itu, Lin Tian muncul di atas atap, menatap Gulau dan berkata sambil tersenyum, kau pikir bisa menghentikanku? Gulau kembali menyerang dengan teknik arwah, tapi Lin Tian tetap tak bisa ditangkap. Dia terus bergerak hingga menggunakan kehampaan untuk menyerang balik. Gulau langsung terpental dan tubuhnya sampai mengeluarkan asap, membuat semua orang terkejut. Apa-apaan ini? Seorang ranah emas bisa buat Dewa Bintang 9 sampai terbakar? Bocah ini bukan orang biasa. Bahkan orang gunung kuno pun tak sanggup melawannya. Gulau makin kesal dan mengeluarkan seluruh auranya. Cahaya hijau memancar dari tubuhnya, sulur-sulur muncul di mana-mana, dan daun-daun beterbangan. Saat Lin Tian baru muncul dari kehampaan, Gulau berkata, kali ini, kemana kau akan lari? Lalu sebuah sulur kembali menangkap Lin Tian, tapi Lin Tian hanya tersenyum, tak ada gunanya. Tetua lembah itu tidak percaya dan masih mengancam Lin Tian. Sekarang aku sudah mengerahkan kemampuan hantu terkuatku, dan kemampuan ini, selama kamu muncul dimanapun, akan mengejarmu tanpa henti, membuatmu tak punya tempat bersembunyi. Begitukah? Tanya Lin Tian. Tetua Gu tertawa, tentu saja. Lin Tian tersenyum mengerti, kalau begitu, bagus. Apa maksudmu? Tanya Gu bingung. Saat itu, Lin Tian tersenyum aneh, lalu bayangan tak terhitung mulai bermunculan, dan sulur-sulur itu dengan ganas melilit bayangan-bayangan tersebut. Namun, saat bayangan menghilang, ia akan terbentuk kembali, membuat tetua itu frustasi dan kehabisan tenaga. Saat Gu sudah tak sanggup lagi, Lin Tian pun menghentikan sihir bayangannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Mau lanjut? Setelah menggunakan teknik hantu tingkat tinggi seperti itu, tetua Gu pun kesal, dasar bajingan. Orang-orang yang menonton terdiam, beberapa bahkan bergumam, dia berhasil menguras tenaga orang dari gunung kuno. Tidak hanya itu, lihat napas tetua itu, sangat melemah. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, kata seseorang.
Pemimpin keluarga Lan menjadi cemas dan bertanya kepada tetua Gulau, masih ada cara lain? Sementara ini tidak ada, jawab Gulau tak berdaya. Lin Tian tersenyum melihat mereka tak berdaya, aku tidak akan buang-buang waktu dengan kalian. Setelah itu, Lin Tian membawa Tian Cheng dan Tian Bei berjalan di kota hingga mereka mencapai formasi teleportasi dan meninggalkan tempat itu. Tak ada yang berani mendekat, terutama keluarga Lan. Tapi pemimpinnya tetap khawatir, Gulau, carilah cara. Aku akan membawa perintah dari Gunung Kuno untuk menangkapnya, jawab Gulau dengan wajah serius, membuat pemimpin keluarga Lan sedikit lega. Sementara itu, Lin Tian dan dua orang lainnya sudah hilang dalam formasi teleportasi. Apakah kalian tahu mereka pergi kemana lewat formasi itu? Tanya Wulansin. Kita harus menggerakkan kekuatan aliansi jiwa langit di kota-kota besar untuk melacak di mana mereka muncul, jawab seseorang. Kalau begitu, cepat lakukan. Wu Huoyan sangat ingin tahu kemana Lin Tian dan yang lainnya pergi, dan Wulansin pun mulai melacak lokasi kemunculan mereka. Saat itu, Lin Tian dan rombongannya telah tiba di kota bintang 2 yang terpencil, kota Wanling. Tapi meski hanya bintang 2, kota itu tetap ramai, tak jauh berbeda dengan kota bintang 4. Melihat itu, Tian Cheng penasaran, kenapa banyak orang? Tian Bei juga bingung, sementara Lin Tian berjalan dan berkata, ayo keluar kota dulu, kita akan ke lembah Wuling. Baik. Namun, saat mereka sampai di gerbang kota, gerbang itu tertutup rapat dan dijaga oleh formasi. Banyak orang berdiri di atas tembok dan menatap keluar. Lin Tian penasaran dan naik ke atas tembok untuk melihat apa yang terjadi di luar kota. Ternyata banyak iblis dan roh gila berkeliaran. Apa yang terjadi? Tian Cheng terkejut. Tian Bei bertanya pada orang sekitar, dan akhirnya tahu bahwa di luar kota terdapat kem konsentrasi iblis. Gas beracun di luar bisa membuat orang menjadi gila. Tapi ada juga buah langka yang tumbuh di dalam gas tersebut, dan buah itu sangat mahal, dilelang hingga jutaan batu jiwa langit. Banyak petualang datang untuk mencari keuntungan. Tapi gerbang kota hanya dibuka pada waktu tertentu tiap harinya. Setelah keluar, mereka harus menunggu hari berikutnya untuk masuk lagi. Selama itu, mereka harus bertahan melawan gas beracun. Jika gagal, mereka akan gila. Menyeramkan juga, Tian Cheng bergumam. Tian Bei khawatir dan menatap Lin Tian. Lindi, kau tetap ingin keluar? Kalau mau cari kakakmu, kita harus keluar. Tapi kita lihat dulu situasinya, jawab Lin Tian. Mereka menunggu di sana sampai setengah hari kemudian, ketika Wu Huoyan dan Wu Lansin muncul. Wu Huoyan berteriak dari kejauhan, hei, bocah! Ngapain kamu di sini? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, kamu cepat sekali sampai. Tentu saja, aku datang buat lihat kamu mati, jawab Wu Huoyan. Lin Tian hanya tertawa, tak menjawab. Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu lupa apa yang terjadi di kota langit biru tadi? Tanya Lin Tian. Wu Huoyan pura-pura tak mengerti, lalu kenapa? Bahkan Dewa Bintang 9 tak bisa mengalahkanku. Kamu pikir siapa yang bisa? Akan selalu ada orang yang bisa mengalahkanmu. Dunia jiwa langit ini luas, bentak Wu Huoyan. Aku tunggu, kata Lin Tian santai. Wu Huoyan kesal dan menoleh ke Wu Lansin. Kau bisa cari bantuan yang lebih kuat? Orang Gunung Kuno saja kalah. Kau pikir aku bisa cari yang lebih kuat? Wu Lansin tampak frustasi. Wu Huoyan kesal dan terus memaki, tapi tetap tak berani mendekat ke Lin Tian. Sampai akhirnya lonceng berbunyi, tanda gerbang kota dibuka. Orang-orang bersiap keluar, dan Lin Tian berkata pada Tian Cheng dan Tian Bei, ikuti aku. Kalau tak kuat, beritahu aku. Aku akan masukkan kalian ke ruangku. Baik, jawab mereka serempak. Lalu mereka keluar bersama. Di luar, mereka menghindari atau melawan iblis sambil mencari buah langka di hutan. Namun Tian Cheng merasa aneh, kok nggak ada gas beracun? Tian Bei juga bingung, apa ini soal waktu? Gasnya sudah ada, hanya saja belum bereaksi, kata Lin Tian sambil memberikan cahaya pelindung pada mereka. Dengan cahaya itu, serangan iblis dan gas beracun tak bisa menyentuh mereka. Melihat itu, banyak orang kagum dan bertanya, kalian dapat perisai pelindung itu dari mana? Bahkan ada yang rela membayar, saya rela bayar, tolong buatkan satu juga. Orang-orang langsung mengerubungi mereka. Namun Lin Tian langsung menangkap dua orang, lalu melompat tinggi dan menghilang di langit. Orang-orang kaget, dia bisa terbang?
Siapa dia sebenarnya? Wu Huoyan kesal, sial. Dia kabur lagi. Wu Lanxin khawatir, katanya di luar kota ini berbahaya. Bagaimana kalau kita kembali dulu ke kota? Kalau tidak, kita harus tunggu sampai besok. Tapi Wu Huoyan, dengan roh spesialnya, tak peduli, tenang saja, aku bisa tahan. Tapi aku? Wu Lanxin masih ragu, jadi Wu Huoyan menawarkan, kalau begitu, kau ikut aku saja. Kalau tidak kuat, masuk saja ke dalam senjataku. Aku akan bawa kau bersamaku. Wu Lanxin yang anggun segera mengikuti Wu Huoyan untuk mencari jejak Lin Tian dan yang lainnya. Pada saat ini, Lin Tian yang sudah meninggalkan tempat itu dan sampai di hutan yang jauh, menurunkan mereka. Di mana-mana terdapat iblis, namun mereka tidak terlalu kuat. Bagi mereka yang memiliki cahaya penghakiman, iblis-iblis itu tidak dianggap masalah. Lindi, di mana lembah roh ini? Tian Cheng bingung, dan Lin Tian menjawab, menurut ingatan wanita itu, seharusnya ada di sekitar sini. Tian Heng dan Tian Bei pun mulai memperhatikan sekitar dengan waspada, sementara Lin Tian sendiri penasaran kenapa Tian Feng datang ke tempat ini dan apa maksud pemilik suara itu. Dengan pikiran masing-masing, mereka bertiga terus mencari hingga sampai ke tepi tebing, di mana terdapat sebuah batu bertuliskan, Lembah Roh. Dari atas tebing, terlihat tanaman-tanaman aneh serta banyak iblis yang jauh lebih kuat. Iblis-iblis yang awalnya hanya mengintai mulai menyerang satu persatu, namun segera terpukul mundur karena cahaya penghakiman, hingga akhirnya kabur ketakutan. Bagaimana kita bisa mencarinya sekarang? Melihat tempat serumit ini, Tian Cheng terlihat serius, dan Tian Bei menambahkan, aku khawatir menemukan kakak sangat sulit, karena tidak ada yang hidup yang bisa melihatnya. Namun Lin Tian berkata, tanya saja pada para iblis. Lalu Lin Tian memanggil iblis lentera, yang langsung menyusuri lembah dan membawa kembali banyak iblis. Iblis-iblis itu ketakutan hingga menggigil. Iblis lentera pun berkata, Tuan, ini dia, lihat. Lin Tian menyilangkan tangan di belakang dan menatap para iblis itu, aku akan mengorek informasi dari kalian. Jawablah dengan jujur. Para iblis pun mengangguk ketakutan. Lin Tian lalu memperlihatkan wajah Tian Feng. Para iblis pun terkejut melihatnya. Lin Tian menatap tajam, katakan. Salah satu iblis menjawab, dia datang beberapa waktu lalu dan langsung masuk ke tanah suci lembah. Tanah suci? Ya, tempat itu adalah tempat paling suci di lembah roh. Kami tidak berani mendekat. Tidak berani? Lin Tian merasa curiga, lalu meminta para iblis itu untuk memimpin mereka masuk agar bisa melihatnya sendiri. Dengan dipandu para iblis, Lin Tian dan yang lain memasuki lembah. Sekitar setengah jam kemudian, mereka melihat perisai emas raksasa yang menyelimuti sebuah bukit kecil. Perisai itu membakar siapa saja yang menyentuhnya. Apakah perisai emas ini setara dengan cahaya penghakiman? Gumam Lin Tian, lalu memperhatikan isi di dalam perisai. Di dalamnya terdapat banyak patung dewa, sama seperti yang pernah dia lihat di alam lautan roh, digunakan untuk menahan iblis. Cahaya penghakiman Lin Tian juga dia pelajari dari patung itu. Tapi kini, jumlah patungnya sangat banyak, membuat Lin Tian curiga. Lindi, apakah ini? Tanya Tian Cheng. Tian Bei juga penuh rasa ingin tahu. Lin Tian hanya berkata, kalian ikut aku. Saat ia mendekati perisai emas, perisai itu memancarkan gelombang udara kuat, dan dari altar terdengar suara seperti orang mengucapkan mantra. Mendengar suara itu, Tian Cheng dan Tian Bei merasa tidak nyaman, seolah kehilangan kendali. Lin Tian bertanya, kalian baik-baik saja? Lindi, suara ini aneh sekali. Tian Cheng hampir kehilangan kendali, dan Tian Bei panik. Lindi, aku merasa akan mati. Kalian masuk dulu ke dalam senjataku. Setelah berkata begitu, Lin Tian memasukkan mereka ke dalam alat sihir, lalu mendengarkan dan memperhatikan patung-patung tersebut. Saat Lin Tian mencoba menemukan sumber suara mantra, tiba-tiba terdengar suara akrab dari segala penjuru tanah suci. Lindi, kau bisa menemukanku juga. Lin Tian menjawab dingin, mau keluar sendiri atau harus kucari? Cari aku? Kau terlalu percaya diri, kata suara itu dengan tawa aneh. Tapi kau tidak takut padaku, kenapa tidak keluar? Tantang Lin Tian. Aku tidak keluar karena aku punya rencana sendiri, jawabnya seolah benar. Lin Tian berkata, cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Lebih baik kau pikirkan apakah kau bisa menemukan Tian Feng dan mendapatkan kedewaannya. Kau tahu tentang kedewaan Tian Feng? Lin Tian curiga,
Dan orang itu tertawa, aku mengendalikannya, tentu aku tahu. Lin Tian mulai merasa tidak enak, dan orang itu lanjut berkata, tenang saja, aku tidak membunuhnya, aku hanya ingin bermain-main. Bermain-main? Ya, aku ingin melihat bagaimana Lin Di yang tak terkalahkan bisa dibuat mainan. Kalau begitu, bagaimana dengan Nangong Sue dan Tian Luo? Lebih menarik kalau kau cari tahu sendiri, ucapnya sambil tertawa. Lin Tian memperingatkan, lebih baik kau jangan sampai kutangkap, atau kau tak akan selamat. Mau tangkap aku? Simpan saja keinginanmu itu, balasnya sambil tertawa. Lin Tian tidak peduli dan mulai mengaktifkan mata ilahi untuk mencari jejak Tian Feng. Namun tak ada bekas apapun, artinya dia tidak bisa melacak untuk sementara. Saat itu, suara misterius berkata lagi, biar ku beri sedikit petunjuk. Setelah itu, patung-patung di depan Lin Tian mulai bergerak. Orang itu berkata, Tian Feng ada di salah satu dari mereka, tapi di dalam patung itu ada ruang khusus. Begitu masuk, sangat sulit keluar, jadi pikir baik-baik. Lin Tian yang sudah pernah mengalami ini tak gentar dan berkata, sebaiknya kau pikirkan juga, berapa lama lagi kau bisa bertahan hidup. Kau lucu sekali, Lin Di, ejeknya lagi. Namun Lin Tian tetap diam dan terus mengaktifkan mata ilahi untuk meneliti jejak yang mungkin tertinggal. Tak lama, dia melihat tanda Tian Feng di salah satu patung, dan berjalan mendekat. Apa? Secepat itu, suara itu terdengar terkejut. Lin Tian berkata, kau pikir dia kesini dan aku tak bisa menemukannya? Lin Di memang pantas disebut Lin Di, bisa menemukan tempat dia berada. Lin Tian tidak mau berbicara lebih lanjut dan langsung menyentuh patung itu. Tapi suara itu kembali tertawa, kalau kukatakan aku sengaja meninggalkan jejak itu, kau merasa sudah tertipu? Sengaja? Lin Tian langsung merasa firasat buruk. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?